Perkenalkan, nama saya Yuniarti, saya dari kelas C9. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan multikultural di Indonesia. Nah, pendidikan multikultural di sini sejak 30 silam, yaitu sesudah Perang Dunia Kedua, dengan lahirnya banyak negara dan perkembangannya, dan juga prinsip-prinsip demokrasi. Pandangan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia dalam praktek kenegaraan belum dijalani sebagaimana mestinya. Baik dari lambung Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna keragaman dalam kesatuan, ternyata yang ditekankan hanyalah kesatuan dan mengabaikan keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru menunjukkan relasi masyarakat terdapat praktek hidup kenegaraan tersebut. Ternyata masyarakat kita ingin menunjukkan identitasnya sebagai masyarakat Bhinneka yang selama Orde Baru telah ditindas dengan berbagai cara demi untuk mencapai kesatuan bangsa. Nah, demikian pula praksis pendidikan sejak kemerdekaan sampai era Orde Baru telah mengabaikan kekayaan kebinekaan kebudayaan Indonesia yang sebenarnya merupakan kekuatan dalam suatu kehidupan demokrasi. Sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut era reformasi, Indonesia mengalami disintegrasi dan juga krisis moneter, ekonomi, politik, dan agama yang mengakibatkan terjadinya krisis kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Pada era reformasi, pendidikan dijadikan bangsa dan negara. Pada era reformasi, pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan yang memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu. Dengan kata lain, pendidikan multikultural belum dianggap penting walaupun realitas kultur dan agama sangat beraneka. Di sini juga dari era reformasi, yaitu membawa angin demokrasi sehingga menghidupkan kembali wacana pendidikan multikultural sebagai kekuatan dari bangsa Indonesia. Dalam era reformasi ini tentunya banyak hal yang perlu ditinjau kembali. Salah satunya yaitu mengenai kurikulum di sekolah kita dari semua tingkat dan jenis. Apakah telah merupakan sarana untuk mengembangkan multikultural? Selain masalah kurikulum juga mengenai otonomisasi pendidikan yang diberikan kepada daerah agar pendidikan merupakan tempat bagi perkembangan kebinekaan kebudayaan Indonesia. Pendidikan multikultural untuk Indonesia memang sesuatu hal yang baru dimulai. Nah, Indonesia belum mempunyai pengalaman mengenai hal ini, apalagi otonomi daerah juga baru disampaikan. Oleh sebab itu, diperlukan waktu dan persiapan yang cukup lama untuk memperoleh suatu bentuk yang pas dan pendekatan yang cocok untuk pendidikan multikultural di Indonesia. Bentuk dan sistem yang cocok bagi Indonesia bukan hanya memerlukan pemikiran akademik dan analisis budaya atas masyarakat Indonesia yang pluralis, tetapi juga meminta kerja untuk melaksanakannya. Gagasan dari multikultural bukanlah suatu konsep yang abstrak, tetapi pengembangan suatu pola tingkah lakunya yang hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan. Selain itu, multikultural tidak berhenti pada pengakuan akan identitas yang sudah kelompok masyarakat atau suatu suku, tetapi juga ditunjukkan pada terjadinya integrasi nasional melalui budaya yang beragama. Dan juga pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman agama, etnik, dan budaya masyarakat suatu bangsa, sebagaimana dikatakan dari ilmuwan yaitu R. Staffhagen. Ia mengatakan kelompok minoritas baik secara agama maupun etnis sebagai juga pendidik pribumi dan belum beradab, sering terdominasi yang kadang-kadang secara kuat dan buas melawan kehendak mereka terhadap kehendak negara dan masyarakat dominan.
Baik, konsep pendidikan multikultural di negara-negara yang menganut demokrasi seperti Amerika Serikat dan Kanada bukanlah suatu hal baru lagi. Mereka telah melaksanakannya terkhusus dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit dan kulit hitam dan bertujuan memajukan serta memelihara integritas nasional. Dan juga disintegrasi adalah masa kehancuran, pembubaran, dan pemisahan. Baik, sekian dari penjelasan singkat saya. Terima kasih.